إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة. هيا على الفلاح، هيا على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi as-sa'atil mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mab'uusi li-ismamil akhlaqil karimah القائم بحقوق الله ومفتاح باب رحمة الله وعلى آله وأصحابه المجاهدين في سبيل الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله
الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan siang hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang suci ini dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh aktivitas hidup kita sampai dengan saat ini senantiasa mendapatkan bimbingan ridha dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah berada di bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Sya'ban, sampaikanlah umur kami ke dalam bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu dahsyatnya waktu, tak terasa bagi kita. Hari berganti hari, minggu demi minggu, bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun. Kita sudah berada di bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Wahai saudaraku, kita manusia di dalam Al-Quran disebut dengan istilah an-nas atau al-insan. Kita manusia pada hakikatnya adalah kumpulan hari-hari. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika satu hari berlalu dari kita, maka akan berkurang jatah hari pada diri kita. Ketika satu hari meninggalkan kita, maka satu hari pun, satu bagian hari pun akan berlalu dari diri kita. Sehingga pada saat hari yang terakhir, kita akan berubah dari an-nas menjadi al-mayyit. In qata'a amaluhu, akan terputus hubungan kita dengan dunia ini. Wahai saudaraku, hari adalah makhluk Allah yang setiap hari berganti. Ketika fajar masih merenah, hari berkata kepada manusia, wahai anak Adam, aku adalah makhluk Allah yang baru. Aku akan menjadi saksi dalam hidupmu. Oleh karena itu, berbekallah kamu dengan media diriku, dan aku tidak akan pernah kembali sampai dengan hari kiamat. Jadi setiap hari Allah menciptakan makhluk yang baru yang bernama hari, dan hari itu berlalu tidak akan kembali lagi sampai dengan hari kiamat. Makanya kita ada istilah sejarah tidak terulang kembali. Begitu dahsyatnya waktu, sehingga Allah pun bersumpah dengan menyebut nama waktu. Wal 'ashri innal insana lafi husn illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia sungguh berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Wahai saudaraku, mengapa ketika Allah bersumpah dengan menyebut nama waktu, wal 'ashri innal insana lafi husn illa, sesungguhnya manusia sungguh berada di dalam kerugian. Ketika Allah bersumpah dengan menyebut waktu, Allah mengatakan manusia sungguh berada dalam kerugian. Ini mengingatkan kepada kita, apabila kita manusia tidak dapat menjalankan waktu kita dengan baik, kita manusia tidak dapat memanfaatkan waktu sesuai dengan tujuan penciptaannya, dapat dipastikan kita termasuk orang-orang yang merugi.
Manusia seperti ini bagaikan seorang diberikan tanah yang luas, alat cocok tanam yang canggih, bibit unggul, alat pembasmi hama. Kemudian tanah itu dibiarkan tidak dicocok tanam, dibiarkan tanah itu tandus, bahkan dibiarkan binatang buas bersarang di sana, ular berbisa beranak pinak di sana. Manusia seperti ini atau petani seperti ini dipastikan akan memperoleh, di samping memperoleh kerugian, orang semacam ini juga merugikan orang lain, karena di tanahnya bersarang binatang buas, ular berbisa dan lain sebagainya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Kenapa orang yang beriman terlepas dari kerugian? Hanya orang yang berimanlah yang akan mampu melaksanakan waktunya sesuai dengan tujuan penciptaannya. Ketika dia sholat, dikerahkan seluruh anggota tubuhnya dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia seperti ini bagaikan diberikan tanah yang luas dengan alat cocok tanam yang canggih, bibit unggul, alat pembasmi hama. Tanah ini dicocok tanam dengan baik, dijaga kesuburannya, ditanami dengan tanaman sayuran-sayuran dan tumbuh-tumbuhan buah-buahan. Pohon ini tumbuh begitu suburnya, menghasilkan buah, sayuran dan oksigen yang begitu banyak. Petani seperti ini di samping memperoleh keuntungan juga akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Wahai saudaraku, bukanlah agama kita mengajarkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu dahsyatnya waktu sehingga ada nasihat yang dinisbahkan dari sahabat Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Adakanlah perhitungan pada dirimu sebelum kamu diperhitungkan nanti kelak di yaumil qiyamah. Wahai saudaraku, terkadang kita menginginkan hidup kita selalu berada dalam agama Allah, selalu berada dalam rel-rel agama Allah. Tetapi terkadang kita tergelincir ke lembah noda, ke lembah dosa yang hanya bisa kita tebus dengan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai saudaraku, di dalam hidup kita ini ada sesuatu yang selalu menghantui kita, yang selalu mengajak kita ke lembah kenistaan, yaitu an-nafsul ammarah bisu. Nafsu ammarah yang senantiasa mengajak kita kepada perbuatan yang jelek. Oleh karena itu kata baginda Rasul, seorang yang pandai, seorang yang cerdik pandai bukanlah seorang profesor, bukanlah seorang ahli kimia, ahli matematik, ahli politik, ahli hukum. Tetapi kata baginda Rasul, al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai, orang yang cerdik pandai adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya dan berbuat beramal untuk hari esok. Wahai saudaraku, dalam hidup kita ini ada 3 nafsu yang selalu membawa kita ke lembah kenistaan. Yang pertama adalah tahta, kedudukan, pangkat, golongan. Kadang-kadang ada di antara kita yang karena ingin mendapatkan suatu kedudukan, dia rela mencabik-cabik hukum dan konstitusi, rela mengangkangi etika, moral dan akhlak karena ingin mencapai suatu kedudukan.
Mereka lupa bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Pasti ada kehidupan yang abadi nanti kelak di hari kiamat. Bukankah Allah telah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah telah mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan hendaklah dalam diri kamu itu adakah perbuatan yang untuk bekal di hari kiamat, di hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti lagi atas segala perbuatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah harta. Harta kadang bisa membuat kita bahagia. Harta juga bisa membuat kita malapetaka. Allah telah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu bisa melalaikan kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku, ada sahabat Nabi yang ditolak zakatnya oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran tidak amanah dari harta yang Allah berikan kepadanya. Diriwayatkan ada sahabat Nabi yang bernama Sa'labah bin Hatib al-Ansari, seorang sahabat yang rajin beribadah bersama Rasul. Hampir setiap sholat selalu berjamaah dengan Rasulullah. Setiap majlis-majlis Rasul, Sa'labah ini ada dalam majlis Rasulullah. Suatu ketika Sa'labah terburu-buru pulang ketika selesai sholat jamaah, tanpa zikir, tanpa berdoa. Kemudian terlihat oleh Nabi. Sa'labah dipanggil, wahai Sa'labah, kenapa engkau setelah sholat berjamaah tidak berzikir dan tidak berdoa lagi? Kamu lantas pergi meninggalkan majlis. Wahai Rasulullah, Sa'labah menjawab, di rumahku hanya ada sehelai pakaian yang aku pakai. Ketika aku sholat di masjid bersamamu, berjamaah denganmu, istriku menunggu dalam kondisi tidak memakai pakaian. Aku buru-buru pulang agar pakaian yang aku pakai ini agar dipakai istriku untuk sholat. Saking miskinnya Sa'labah bin Hatib al-Ansari. Beliau minta doa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku agar Allah memberikan harta. Rasul menasihati, wahai Sa'labah, keadaanmu seperti ini akan lebih baik ketimbang Allah memberikan harta tetapi engkau tidak amanah terhadap harta itu. Terus ketika ketemu Nabi selalu minta didoakan, ya Rasulullah, doakan aku agar Allah memberikan harta. Rasul menasihati, ya Sa'labah, tidakkah engkau melihat teladan dari Rasul? Andai kata gunung itu aku minta kau menjadi emas, maka akan terjadi. Terus meminta, setiap ketemu Rasul minta, oh ya Allah, ya Rasulullah, doakan aku agar Allah diberikan harta. Untuk yang ketiga kalinya Rasulullah berdoa, Allahumma arzuq Sa'labah tamama. Ya Allah, berikanlah rezeki harta kepada Sa'labah. Kemudian baginda Rasul memberikan bekal sepasang ekor domba atau kambing. Doa Rasul, Sayyidul Wujud wa Abdul Mawjud, tidak ada halangan antara khalq dan makhluknya. Tingkat cerita Sa'labah berbisnis kambing bagaikan ulat. Begitu cepatnya perkembangan bisnis kambing Sa'labah. Dalam waktu singkat, hampir seluruh lapangan, jurang-jurang, gawir-gawir kota Madinah penuh dengan kambingnya Sa'labah bin Hatib al-Ansari. Setiap sholat 5 waktu dia senantiasa berjamaah kepada baginda Rasul. Lama-lama ada beberapa sholat yang ditinggalkan bersama Rasul karena sibuk dengan kambing-kambingnya.
Lama-lama Salabah hanya sholat Jumat bersama Rasul karena sibuk dengan kambing-kambing. Lama-lama tidak pernah lagi berjamaah dengan Rasul karena sudah sibuk dengan bisnis kambingan. Rasulullah teringat dengan Salabah, bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabatku, di mana Salabah yang dulu sering berjamaah dengan kita?" Salah satu sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, Salabah sudah sibuk dengan bisnisnya. Seluruh lapangan, jurang-jurang, gawir-gawir kota Madinah penuh dengan kambingnya Salabah bin Hatib al-Ansari." Akhirnya Allah turunkan kewajiban zakat. Rasulullah mengutus 2 orang untuk meminta zakat kepada Salabah bin Hatib al-Ansari. Tingkat cerita, 2 orang sahabat datang kepada Salabah. "Wahai Salabah, Allah mewajibkan kamu membayar zakat." Apa kata Salabah? Salabah tidak mau bayar zakat, bahkan mengatakan zakat itu adalah sama dengan upeti. Aku seperti ini karena jerih payahku. Al-Kisah, 2 orang utusan ini kembali kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, Salabah tidak mau membayar zakat. Bahkan Salabah mengatakan zakat itu tidak ubahnya dengan upeti yang memberatkan." Akhirnya turunlah ayat Allah, surah At-Taubah ayat 75 dan 76. "Wa minhum man ahadallah la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadli bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun." Kata Allah, "Wa minhum man ahadallah." Dan di antara mereka ada yang berikrar, berjanji kepada Allah, "Lain atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin." Andai kata Allah memberikan harta kepadaku, pasti aku akan bersedekah, pasti aku akan menjadi orang yang saleh. Falamma atahum min fadli bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Akan tetapi ketika harta itu didapat, bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Mereka pelit, mereka kikir, mereka membelakangi kebenaran. Sampai dengan Rasulullah wafat, Salabah belum membayar zakat. Kemudian datang ke Abu Bakar As-Siddiq untuk menyerahkan zakat. Kata Abu Bakar, "Baginda Rasulullah tidak mau menerima zakat, apalagi aku." Begitu juga zaman Umar, terakhir zaman Utsman bin Affan, sama seperti itu. "Bagaimana aku menerima zakatmu?" Rasulullah tidak menerima. Sampai Salabah meninggal di masa Utsman bin Affan tanpa membayar zakat. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga adalah wanita. Banyak kisah orang yang alim, orang yang ahli ibadah bisa terjerumus ke lembah dosa lantaran godaan wanita. Karena emang godaan wanita ini Allah memperingatkan kita dalam surah Yusuf ayat 28, "Inna kaidakunna azim." Sesungguhnya tipu daya godaan kaum wanita itu sungguhlah amat berat. Sehingga ada seorang tabi'in senior bernama Sa'ad bin Musayyib mengatakan, setan tidak akan bosan-bosan menggoda orang yang alim, orang yang ahli ibadah, terus kembali menggoda orang yang alim dengan tipu daya wanita. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, Allah menyelamatkan anak keturunan kita, keluarga kita dari dunia sampai dengan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabil kiram. Amma ba'du, fa ibadallah, ittaqullaha ta'ala min sama'i llahi wa qudil khabar wattaqu amma nahakum anhu wa tadaw wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursihi wa sallata bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinni wa insi. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi nahdul qayyim wa radallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ali sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadi al-hajat. Allahumma a'idz al-islam wal muslimin, Allahumma a'idz al-islam wal muslimin, Allahumma a'idz al-islam wal muslimin wa ahlik al-kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da' ad-din wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khazala al-muslimin waj'al Allahumma baldatana Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'ira buldan muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkaruna wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.